Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Asil TV yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama bertemu kembali di layar kaca. Ya, insya Allah dalam beberapa saat ke depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembelajaran ilmu faraid. Alhamdulillah di studio sudah ada Al-Ustadz Delisman Ibrahim LC Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, sebentar lagi kita akan menerima pengajaran dari Ustadz berhubungan dengan Babul Musyarakah, yang itu salah satu cabang dari ilmu faraid. Tanpa berlama-lama Ustadz, silahkan untuk menyampaikan materi. Ini udah hampir 1 tahun. 1 tahun, 11 bulan Ustadz. 11 bulan. Kita sudah tidak melanjutkan ilmu yang terakhir itu, kalau Anda tidak salah, Babul Hijab. Ya. Hajab. Ya. Iya. Penghalang. Mungkin kita refresh lagi ya Ustadz ya. Iya. Dari pemirsa semua sahabat Asil TV yang ada di rumah. Ya. Fadal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua. Tentunya kita berharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Hamba yang mengenal hak Allah, mengetahui dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kita ke dalam nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar, yaitu nikmat keimanan, nikmat Islam, dan tidak kalah besarnya adalah nikmat berkemauan menjadi hamba yang saleh, berkeinginan menjadi hamba yang menundukkan dirinya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran kita pada petang ini yaitu melanjutkan ilmu faraid, itu pembahasan daripada matan Ar-Rahabiyah. Dan sudah lama ya kita tidak tayang di televisi dan tidak live, maka mudah-mudahan pertemuan ini
kita dapat melanjutkan sampai nanti mengakhiri kitab atau matan Ar-Ruhabiyah ini. Sekarang kita berada pada pelajaran babul musyarakah. Bab al-musyarakah. Sebelumnya kita sudah mempelajari babul hajb. Bab yang berbicara tentang penghalang orang-orang yang terhalang terbagi kepada dua, yaitu hajbu hirman dan hajbu nuqsan. Ini orang-orang yang mewarisi. Itu hajbu hirman tidak dapat sama sekali. Hajbu nuqsan berubahnya dari bilangan yang besar kepada bilangan yang kecil, atau seharusnya mendapatkan bagian yang besar kepada jumlah yang lebih kecil. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk kepada babul musyarakah. Bab al-musyarakah. Kata-kata musyarakah berasal daripada kata-kata syaraka. Syaraka yaitu menyertai. Ya. Kata-kata syaraka yaitu menyertai. Jadi berkongsi. Syaraka. Babul masyarakat itu babul masyarakat yang dikenal oleh para ulama-ulama faraid adalah bab saudara kandung, saudara seayah dan seibu diikutkan mewarisi bersama saudara atau saudari seibu. Ini saudara kandung diikutkan kepada saudara dan saudari ibu dalam kondisi ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu karena mereka asabah sementara harta sudah habis. Nanti akan kami jelaskan bentuknya. Masalah musyarakah ini juga dikenal dengan istilah masalah yamiyah. Karena diriwayatkan ada yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang permasalahannya. Sehingga ketika itu saudara seibunya dapat, sementara saudara kandung tidak dapat. Lalu mereka mengatakan, haba abana hajaran mulqan fil yammi. Anggaplah bapak kami batu yang dicampakkan ke dalam sungai. Ada juga yang menerangkan masalah ini adalah masalah hijariyah. Itu dari kata-kata tadi hajar, batu. Ada yang mengatakan masalah ini dimakan dengan masalah al-himariyah. Karena juga ada riwayatnya hab abana himaran. Anggap saja bapak kami itu adalah keledai. Alasna min ummin wahidah, bukankah kami dari ibu yang sama? Artinya saudara seibu kami dapat, sementara kami adalah saudara kandung daripada mayat tidak dapat. Kedekatan kami kepada mayat lebih dekat ketimbang daripada saudara seibu. Kedekatan kami kepada mayat dari dua arah. Dari arah
ayah dan dari arah ibu. Sementara saudara seibu hanya dari arah ibu. Dari pihak ibu maksudnya. Ya. Ya, dari kami, kedekatan kami kepada mayat dari dua pihak, pihak ayah dan pihak ibu. Kami anak ibu, kami anak ayah. Sama dengan mayat. Sementara saudara kami ini dari pihak ibu. Ayah kami beda. Kenapa dia lebih mendapatkan sementara kami tidak? Ini kasus yang terjadi pada masa Umar bin Khattab itu 2 kali terjadinya. 2 kali. Yang pertama adalah pada awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu terjadi lagi kasus yang seperti itu. Maka dalam kasus pertama, orang yang mengadu ini tidak memprotes karena mereka menerima. Yang kedua, mereka membandingkan. Kenapa saudara kami seibu dapat sementara kami tidak dapat? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil langkah yang dinamakan dengan langkah al-musyarrakah. Menggabungkan saudara kandung dengan saudara atau saudari seibu. Kita lihat matanya. Dikatakan wa in tajid zaujan wa umman waritha. Mungkin bisa ditampilkan. Ya. Wa in tajid zaujan wa umman waritha wa ikhwatan lil ummi hazu thulutha. Jika kamu mendapati suami, ya zaujan wa umman, dan ibu waritha, keduanya itu mewarisi. Jadi ketika dalam permasalahan itu ada suami, ada ibu, keduanya mewarisi. Wa ikhwatan lil ummi hazu thulutha, dan juga kamu dapati saudara seibu. Mereka meraup atau mereka mengambil sebanyak mengambil yaitu thulutha 1/3. Itu thulutha 1/3. Wa ikhwatan aidan li ummin wa abin. Dan juga ada saudara li ummin wa abin. Yang dimaksud di sini adalah saudara yang di situ ada saudara laki-laki, ikhwah. Ya, saudara laki-laki yang dia sebagai asabah. Jadi wa ikhwatan aidan li ummin wa abin. Saudara yang seibu dan seayah. Maksudnya seibu dan seayah dengan mayit. Wastaghraqul mala bi fardin nusub. Sementara menghabiskan harta. Artinya orang-orang tadi seperti zauj, dan ikhwalil telah menghabiskan harta. Bi fardin nusub, dengan bilangan mereka, dengan nasab mereka, artinya dengan bilangan fardu mereka, bilangan yang telah ditetapkan untuk mereka. Faja'alhum kullahum li ummin. Faja'alhum kullahum li ummin. Maka jadikanlah mereka semuanya li ummin, menjadi saudara seibu. Jadi jadikanlah saudari seibu. Waj'al abahum hajaran fil yammi. Dan anggaplah bapak mereka bagaikan batu di dalam sungai. Waqsim 'alal ikhwati thulusat tarikah. Kemudian dibagi atas saudara-saudara 1/3 daripada harta warisan.
Fahadhil mas'alatu al-mushtarakah. Maka masalah ini adalah masalah mushtarakah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apabila kita lihat di sini, maka masalah musyarakah tersebut ada zauj, ada Dan ataupun jaddah. Ada ataupun jaddah, sahib as-sudus. Ya. Kemudian ada ikhwalil saudara dan saudari seibu. Baik itu perempuan semuanya atau laki-laki semuanya atau perempuan dan laki-laki, yang penting adalah anak ibu. Saudara seibu. Saudara seibu daripada mayat. Maka bagian mereka itu hazu ats-tsulusa. Mereka mengambil 1/3. Mereka meraup 1/3. Dan kita dapati juga saudara kandung. Jadi ikhwatan li ummin wa ab, yaitu saudara kandung. Cobalah kita lihat, bagian suami sudah separoh. Bagian saudara, bagian ibu 1/6. Bagian saudara seibu 1/3. Apabila kita hitung semuanya habis. Habis semuanya. Saudara kandung menjadi asabah. Baik itu saudara kandung, satu orang saudara kandung, atau lebih, ataupun ada saudara dan saudari kandung, yang penting di situ ada saudara. Kalau saudari kandung, tak ada saudara, aman. Aman. Nanti permasalahan akan menjadi aul. Nanti kita akan pelajari permasalahan aul. Sekarang adanya saudara kandung yang dapat menjadikan saudari menjadi asabah. Ia namakan dengan asabah bil ghair. Lalu mereka tidak akan mendapat. Jadi seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini saudara. Ya. Suami ketika mayat meninggal, itu tentu istrinya yang meninggal dan tidak meninggalkan anak, dan tidak pula meninggalkan tidak meninggalkan anak keturunan. Maka suami ini mendapatkan setengah daripada harta istrinya. Kemudian kita dapati ibu. Ibu. Dan kita dapati saudara. Ya. Dan saudari atau saudara-saudara dan saudari. Seibu.
ibu ini akan mendapatkan 1/6. Kenapa demikian? Walaupun mayat tidak meninggalkan ahli waris, berupa fara' waris maksudnya, anak ataupun keturunan. Jadi sang istri yang meninggal ini tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan cucu. Ya. Walaupun tidak, tetapi ibu mendapatkan 1/6 karena ada beberapa orang saudara. Ya. Ada beberapa orang saudara. Maka saudara ini mendapatkan 1/3 dengan syarat 2 orang atau lebih. Syaratnya 2 orang atau lebih. Kemudian saudari dan ada juga saudara kandung. Saudara kandung. Ya. Saudara kandung ini mendapatkan asabah, sisa. Mendapatkan sisa. Ya, tidak bisa tampil. Lagi dibenerin mungkin. Ada gangguan sepertinya, Ustaz. Sepertinya ada gangguan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita. Baik, mungkin bisa kita review ulang tadi Ustadz, yang case yang kita gambarkan tadi, silakan Ustadz. Ya. Kasusnya begini, seorang istri atau seorang perempuan meninggalkan suami dan tidak meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak laki-laki. Ya. Maka suami mendapatkan setengah daripada harta istri. Oke. Kemudian meninggalkan ibu. Meninggalkan saudara-saudara seibu dan meninggalkan saudara kandung. Ibu mendapatkan 1/6 karena adanya beberapa orang saudara. Ya.
Ibu mendapatkan 1/6 karena 2 syarat. Yang pertama karena mayat meninggalkan anak dan ataupun keturunan yang mewarisi. Ya. Itu anak atau cucu yang mewarisi. Dan juga karena ada beberapa orang saudara, baik itu saudara kandung, saudara seibu saja, saudara seayah daripada mayat, atau gabung mereka, yang penting ada 2 orang atau lebih. Ya. Sehingga menyebabkan ibu mendapatkan 1/6. Berpindah daripada 1/3 menjadi 1/6. Ya. Kalau ada saudara seibu, baik itu saudara saja atau saudari, yang penting adalah 2 orang atau lebih. Oke. Jadi saya buat di sini saudara dan saudari seibu. Dan dia mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa. Kemudian ada saudara kandung. Ini dia. Saudara Kandung. kandung. Apabila kita lihat di sini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, 1/2 ditambah 1/6 tambah 1/3, maka penyebutnya adalah 6. Bisa 6? 6. Ya. Seperdua daripada 1/6, 3/6. yaitu 3. Ya. Itu 3. 1/6, yaitu 1. Ya. 1/3 yaitu 2. 2. Itu 1/3 2. Iya. Kalau kita lihat di sini, Habis dia. suami mendapatkan 3/6, sudah separuh. Oke. Ibu mendapatkan 1/6. Saudara mendapatkan 2/6, yaitu 1/3. Sisanya tidak ada. Tidak ada. Di sini Pada saudara kandung ya, Ustaz? saudara kandung tak dapat apa-apa. Saudara kandung tidak mendapatkan apa-apa. Inilah kasusnya. Terjadi pada saat Umar bin Khattab itu? Iya. Ya, oke. Ini kasusnya. Baik itu ada saudara ataupun saudara kandung dan saudari. Iya. Kalau saudari saja aman. Iya. Kalau saudari kandung aman. Iya, iya. Mereka mendapatkan, kalau satu orang dapat 1/2, kalau 2 orang atau lebih 2/3. Ya. Itu permasalahannya nanti adalah permasalahan aul. Di sini dia tidak mendapatkan apa-apa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Permasalahan ini menjadi masalah khilafiyah di antara para ulama. Berdasarkan keputusan Umar bin Khattab. Karena menemui masalah yang seperti ini atau masalah yang mirip seperti ini 2 kali. Ya. Pada pertama kalinya beliau tidak memberikan saudara kandung. Dan saudara kandung ini, alhamdulillah, ya kalau gitu iyalah. Sudah itu ketentuan, bagaimana lagi? Maka dia menerima keadaan. Karena berdasarkan kaidah al-hikul faraid bi ahliha. Fama baqiya fali'aula rajulin dzakar. Berikan bilangan itu kepada yang memiliki bilangan itu. Andai kata ada lebih, sisanya maka untuk laki-laki yang lebih patut. Sekarang laki-laki yang patut itu saudara. Dan tidak ada lebih. Maka beliau putuskan saudara ini tidak mendapat. Dalam kasusnya ada saudara dan ada saudari.
Ya, mereka tidak dapat. Dalam kasus yang kedua, terulang lagi yang hampir sama. Kita anggaplah masalahnya masalah ini juga. Ya. Yaitu suami Yang meninggal istri, Ustaz. iya ibu, Ya. saudara dan saudari, ya, si ibu, saudara kandung, diberikan suami itu 1/2, diberikan saudara seibu 1/6, Per 6. dan ini semuanya digabung dianggap sama saudara seibu. Oh iya. Oke. Kenapa demikian? Karena mereka ibu mereka sama. Sama. Jadi anggap saja ayah mereka itu hajaran. Anggap saja ayahnya itu batu. Batu. Sebagaimana di dalam matan tadi. Iya. Ya. Ya. Waja'al abahum hajaran fil yammi. Jadi anggap saja itu ayah mereka hajaran. Itu batu fil yammi. Ya. Batu yang dimasukkan ke dalam sungai. Artinya tidak dianggap apa-apa. Ya. Waqsim 'alal ikhwati thulusat tarikah. Maka bagikan untuk ikhwah thulusat tarikah. Artinya mereka dianggap sebagai saudara seibu. Semuanya 1/3. Berarti mereka digabung mendapatkan 1/3. Ya. Jadi bagaimana caranya? 6, 3, 3, 6, 1, 2, 1. 1. Ini karena mereka 3 orang, kita anggap di sini 3 orang, saudara dan saudari seibu, ya, ditambah dengan saudara kandung, Terbalik, Ustaz. ya. Ibu dapat 1 bagian. Ibu dapat 1 bagian, iya. Coret. Oke. Ibu dapat 1. 1 bagian. Ini dapat 2. Iya, saudara seibu dan Iya. saudara kandung dapat 2, digabungkan ya, Ustaz. Digabungkan. Karena kita lihat di sini jumlah mereka ini 3. Ya. Sementara yang dibagi itu 2. Terjadi pecahan, inkisar. Maka kita selesaikan permasalahannya ini dikali 3. Ya. Untuk menyelesaikan persamaan, pecahan. Betul. Berarti di sini 18. 18. 3 kali 3 yaitu 6. 9. Ya, sekitar 39. Iya. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 6. 6 itu dibagi 3. 3 orang. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan untuk saudara seibu, saudara dan saudari seibu. Jadi dibagi untuk mereka masing-masing. Ini saudara kandung dapat, saudara seibu dapat 1, saudari seibu dapat 1, saudara kandung dapat 1. Inilah yang dinamakan dengan masalah musyarakah. Pendapat pertama ini diambil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Itu mazhabnya Hanafiyah dan mazhabnya Hanabilah. Itu Ahnaf dan Hanabilah. Ya. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang pertama tidak memberikan untuk saudara kandung. Ya. Mereka terhalang. Karena konsekuensi daripada
asobah. Ya. Apabila ada sisa mereka mendapatkan, ketika tidak ada sisa mereka tidak mendapatkan. Itu Ahnaf dan Hanabilah. Pendapat kedua diambil oleh pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Syafi'iyah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan Malikiyah dan Syafi'iyah melihat dari sisi kedekatan saudara dan saudara kandung dan saudara seibu saja, maka saudara seibu, saudara seayah itu lebih dekat. Apabila tidak dianggap saudara seayah, maka tinggal mereka satu ibu. Alasna min ummin wahidah, bukankah kami dari ibu yang sama? Maka dianggaplah, digabungkanlah saudara kandung ini kepada saudara seibu. Karena sebenarnya dia memang memenuhi juga. Iya. Dari sisi ibu. Iya, iya. Dari pihak ibu. Iya. Nah, ini dinamakan dengan masalah musyarakah, digabung. Iya. Ya. Iya. Disertakan kepada saudara seibu, disyarikatkan dengan saudara seibu. Iya. Inilah permasalahan musyarakah dengan ketentuan. Ya. Di situ ada suami yang mewarisi setengah, ibu kandung. Ada yang mewarisi 1/6, yaitu ibu ataupun nenek. Oh iya, kan dia ke atas dia. Iya. Terbuka ke atas. Ibu atau nenek. Kemudian ada saudara atau saudari mayit. Seibu, yeah. Baik itu laki-laki semua ataupun perempuan semua, atau laki-laki dan perempuan, iya jelas 2 orang atau lebih. 2 atau lebih. Itu saudara dan saudari seibu. Yeah. Sehingga mereka mendapatkan mendapatkan 1/3. Kemudian ada saudara kandung. Yang penting ada saudara kandung. Yeah. Yang penting ada saudara kandung. Apakah 2 orang, 1 orang, 2 orang atau lebih, atau ada saudara dan saudari kandung? Yang penting ada saudara kandung. Maka di sini permasalahannya adalah musyarakah. Adapun kalau saudari kandung, ini tidak masalah. Saudari kandung itu tidak masalah. Karena saudari kandung sahibatu fardin, memiliki bilangan. Ya, memiliki. Kalau dia 1 orang mendapatkan setengah. Ya, mendapatkan setengah. Ini. Ya. Jadi inilah masalah musyarakah dalam pelajaran ini, dan insya Allah untuk kelengkapannya kita lanjutkan contoh-contohnya pada pertemuan yang akan datang, juga masuk di dalam masalah musyarakah ini. Ya. Oke. Kita break sebentar pemirsa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi.
Maka ayuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi kesempatan sekaligus ladang pahala bagi sebagian yang Allah berikan kelebihan harta, bisa dengan 1 meter atau berapa saja, berta'awun dan berpartisipasi mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berta'awunlah, saling tolong menolonglah, berpartisipasilah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita dengan sebab partisipasi kita kelak rumah di surga di yaumul qiyamah, dan ini dapat menjadi ladang pahala serta amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada. Begitulah sahabat Asil TV yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, penjelasan Ustadz Dalisman mengenai bab musyarokah, yaitu ada saudara kandung yang tidak mendapatkan waris dari si mayit. Benar Ustadz ya? Jadi case-nya karena dia saudara kandung kok malah dia yang tidak dapat kan gitu Ustadz? Iya. Jadi pertanyaan, dan itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Baik Ustadz, demikian saja penjelasan Ustadz mengenai bab musyarakah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz mungkin bisa saya bacakan? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, kedua orang tua ana meninggal dan meninggalkan anak angkatnya. Kedua orang tuanya meninggal dan meninggalkan anak angkatnya. Apakah si anak angkat berhak atas warisan orang tua tersebut? Kemudian untuk pembagian harta warisannya bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tadi yang bertanya, kedua orang tua saya meninggal dan meninggalkan anak angkat. Ya. Tentu juga meninggalkan yang bertanya. Iya, karena dia... Iya, meninggalkan yang bertanya. Apakah anak angkat ini mendapatkan warisan? Orang-orang yang mendapatkan warisan adalah orang-orang yang masuk di dalam penyebab mereka mendapatkan warisan. Ya. Di antara sebab adalah nasab.
keturunan. Baik itu furu', anak ataupun cucu yang mewarisi, ataupun asal, yaitu ayah dan ibu, kakek, nenek, ataupun hawashi, yaitu saudara dan saudari, baik saudara kandung, saudari kandung, saudara seayah, saudari seayah, saudara atau saudari seibu, dan keturunan daripada saudara seayah, atau hawashi dari pihak ayah, itu paman. Ya, bibi tidak masuk, yaitu paman. Dan anaknya, anak laki-laki. Ini yang nasab. Jadi penyebab warisan itu adalah karena dia dari keturunan ataupun ada hubungan keturunan. Sementara anak angkat itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Maka di sini, apakah anak angkat itu bisa mewarisi? Kalau mewarisi dengan bilangan, itu tidak. Ya. Umpamanya dia ada anak angkat laki-laki, perempuan. Ya. Diberikan pula bagian anak perempuan. Atau disertakan dengan anak perempuan. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Atau anak laki-laki dijadikan pula sebagai asobah. Ya. Ini tidak bisa. Ya. Karena menyalahi ketentuan. Dan sepakat itu para ulama, itu syarat-syaratnya itu penyebab mendapatkan warisan itu 3. Ya. Yaitu pertama karena nikah, yang kedua karena nasab, dan yang ketiga karena memerdekakan budak. Ini. Jadi dari sisi mana anak angkat itu dapat? Kalau dari sisi bilangan tidak dapat. Dari sisi asabah juga tidak dapat. Maka dia bisa mendapat dari sisi wasiat. Andai kata ada wasiat yang diwasiatkan kepadanya. Ya. Ataupun kerelaan daripada ahli waris. Setelah mereka mendapatkan warisan, atau sebelumnya mereka sepakat memberikan bagian untuk Si fulan. si fulan untuk sebagai Rasa terima kasih mungkin. terima kasih atau umpamanya karena Apresiasi, sudah dianggap saudara, ya, dan diberikan sebagai sagu hati, Ya. sebagai sagu hati. Ya. Nah, ini tidak masalah kalau semuanya sepakat. Atau setelah masing-masingnya mendapatkan, maka diberikan kepada anak angkat ini. Ya. Kalau tidak ada wasiat. Oke. Jadi kalau bilangan itu tidak ada bilangan yang telah yang ditetapkan. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah dalam masalah ini. Iya. Ya. Dan ini kami dapati juga beberapa kasus yang seperti ini. Ya. Anak angkat yang bahkan dalam akte kelahirannya anak kandung. Oh iya. Nih. Ya. Ya, dalam akte kelahirannya anak kandung. Bagaimana masalah seperti ini? Ya, kita adakan dialog ya dengan pengacara yang mengangkat masalahnya,
Kemudian kita ingatkan pengacara, ini adalah kitabullah. Saudara ini berhukum kepada hukum Islam atau hukum yang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya sepakatlah beberapa orang pengacara dan mereka, ya terserah ustaz yang membagikan. Ya, ustaz yang membagikan berdasarkan syariat Islam. Dan maka ada wasiat. Ya, ternyata ada wasiat sehingga anak kandung dia sebagai anak kandung dibatalkan sebagai anak kandung. Ya. Karena tidak sah, tidak boleh dikatakan sebagai anak kandung. Walaupun sah secara negara ya. Sah secara hukum hukum negara sah. Tetapi pada hakikatnya hukum yang sebenarnya tidak, karena saudara-saudara daripada ibu yang meninggal ataupun ayah yang meninggal mengetahui bahwa ini bukan anak kandung. Anak kandung. Ya. Paham. Maka permasalahan itu berlarut panjang lama, ya. Akhirnya alhamdulillah kita selesaikan dan masuk ke pengadilan, alhamdulillah selesai semuanya. Ya, alhamdulillah. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi yang masuk satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya perihal pembagian warisan karena kedua orang tua saya meninggal dunia mempunyai 3 orang anak. Tidak disebutkan? Tidak, bentar. Namun orang tua saya beragama Katolik. Ya. Sedangkan 3 orang anak tersebut yang telah mu'alaf, 1 orang telah mu'alaf menjadi Muslim. Oh, jadi 2 orang tuanya Katolik. Punya 3 anak, yang 1 sudah mu'alaf menjadi Muslim. Yang 2 tetap beragama Katolik. Bagaimanakah proses pembagian warisannya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi daripada pewaris yang peninggal waris daripada yang kafir, ataupun yang kafir mewarisi daripada muslim. Aneh. Jadi secara hukum Islam putus hubungan warisan di antara mereka. Ya, putus hubungan warisan di antara mereka. Kalau mereka ingin memberi, ya, kalau mereka ingin memberi dan tidak memusuhi, ya terima saja, tidak masalah. Ya, pemberian, tetapi dalam sisi warisan tidak berkenaan sama sekali. Iya, tidak ada. Tidak hubungannya. Iya. Namun ketika mereka sepakat untuk memberi, tidak apa masalah, terima. Apakah mereka bagi rata dengan 3 orang anak tersebut? Ya, itu tidak masalah. Ya, itu pemberian daripada saudara-saudaranya yang non Muslim tadi. Boleh satu lagi terakhir? Ya, silakan. Ya. Ustadz, bagaimana jika seorang anak tunggal meninggal dunia, warisannya jatuh ke tangan siapa? Maksudnya anak tunggal? Anak tunggal di sini keterangannya seperti itu. Seorang anak tunggal meninggal dunia. Yang ditinggal siapa? Yang itu dia yang tidak dijelaskan di sini. Ya, pertanyaan nggak jelas. Terlalu banyak kemungkinannya. Seorang anak tunggal meninggal. Anak tunggal, apakah yang ditinggal ayah? Iya. Apakah ibunya lengkap? Atau ayah dan ibu? Iya. Adakah ahli waris yang lain? Ini kemungkinan terlalu banyak ya. Maka diberikan warisan kepada yang berhak mewarisi berdasarkan nasab. Ya, berdasarkan nasab. Lihat tadi. Ya. Apalagi ini kemungkinannya bisa jadi dia punya anak kan, anak tunggal gitu, punya anak dan terlalu luas ya. Iya. Pengertiannya kita tidak paham apa yang dimaksud. Mungkin pemirsa kami berharap jika memberikan pertanyaan diberikan secara jelas agar Ustadz dapat menganalisanya lebih spesifik lagi dalam memberikan jawabannya. Karena di dalam hukum Islam itu terutama ilmu faraid ada beberapa kaidah-kaidah yang kita harus tahu dulu keterangan-keterangan yang membackup dari pertanyaan tersebut. Mungkin ini bisa jadi pelajaran kita semua, Ustaz ya. Mungkin ya. Nah,
kita anggap ini sebagai pembelajaran aja, karena ini memang pembelajaran bersama. Ya, ke depan Ya. kaum muslimin yang dirahmati Allah bertanya itu jelas Posisi-posisinya. pertanyaan. Jadi ketika bertanya meninggalkan ini, meninggalkan ini. Siapa yang masih hidup? Ya, siapa saja yang hidup. Kalau dapat kita bisa interaktif. Iya. Dialog Oke, interaktif. baik. Ya. Nanti kita akan buka, Ustaz. Sehingga dengan dialog interaktif bisa kita balik bertanya. Iya. Itu balik bertanya. Seperti anak tunggal tadi, apa yang dimaksud? Iya. Jadi yang bertanya bisa menerangkan, oh yang dimaksud anak tunggal itu gini. Iya. Siapa yang tinggalkan? Maka Ya. kita bisa menjawab Ya. ya dengan pertanyaan yang jelas. Kalau tidak jelas, Tidak berani juga ya, Ustaz. nggak tahu apa yang dijawab. Baik. Ya. Baik. Ya. Insya Allah lah. Ini karena pemanasan, Ustaz. Kita Iya, sudah lama nggak ini. Sudah lama tidak berinteraksi tayang. dengan. Mudah-mudahan pada Mudah-mudahan Senin ganjil ya, Insya Allah ya, Ustaz. dalam setiap bulan insya Allah. Ya. Berarti Senin pertama, Dan Senin pekan ketiga. pertama, Senin pekan ketiga, Ya. ya, insya Allah. Insya Allah. Kalau ada Senin pekan kelima, ya masuk. Insya Allah. Kita masuk insya Allah. Ya. Masya Allah. Baik-baik, Ustaz. Ya, kan kadang-kadang kita jumpa Ya. yang ganjil itu 3. Iya. Ah, ah. Ada kemungkinan seperti Ada itu. kemungkinan, Iya. insya Allah masuk. Insya Allah. Baiklah sahabat-sahabat Asil TV yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kajian ilmu faraid pada hari ini, petang hari ini sudah kita selesaikan dengan bab musyarakah. Tadi ada informasi juga dari Ustadz bahwa tayangan ini insya Allah akan live pada Senin ba'da asar, kalau di Pekanbaru sekitar pukul 4:30. Kita akan hadir di Senin pekan pertama, pekan ketiga, dan jika ada pekan kelima. Jadi pekan ganjil insya Allah akan ada pembelajaran ilmu faraid di Asil TV. Demikianlah pemirsa pertemuan kita kali ini, insya Allah dapat memberikan manfaat bagi semuanya, baik kaum muslimin yang berada di Pekanbaru maupun di Jakarta ataupun di mana saja di seluruh dunia. Insya Allah kita akan menebar manfaat kepada semuanya. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Saya Abu Ghazi undur diri, dan Ustadz Delisman Ibrahim LC Hafizallah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.